Assalamualaikum, Kang Yayan. Waalaikumsalam, Pak Haji. Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah, masih muda. Kelahiran tahun berapa? 86. Oh iya, masih muda. Alhamdulillah. Kita perkenalkan dulu, Kang Yayan. Sobat Kongres, saat ini tamu saya adalah Kang Yayan Kenari. Karena Yayan Kenari, jadi pasti dari komunitas Kenari. Betul, Pak Haji. Betul. Jadi, betul. apa itu komunitas Kenari apa? Dari Bandung Timur, Ranca Ekek, Ujung Berung, Majalaya, Ciparai. Kebanyakan seperti itu sih. Karena sebuah komunitas itu biasa ada kumpulan atau bagaimana? Ya, ada kumpulan. Kita bikin grup WA, kita bikin grup di FB juga. Di sana bisa jual burung lah ya, burung kenari, kebanyakan prospekan, prestasi di situ. Biasa kalau ngumpul itu diomongin wae yang diobrolin. Banyak sih ya Pak Haji, ngobrolin masalah apa prospekan, terus Istilah prospekan itu apa? Prospekan itu jadi burung-burung yang bisa kita jual nanti ke luar pulau, ke luar kota gitu. Jadi misalkan saya nggak ada bahan prospekan nih yang mau di konsumen yang mau, saya pasti hubungin teman-teman nih, ada nggak nih spek yang kayak gini? Nah, kadang-kadang suka ada dari teman-teman. Jadi komunitas gantang atau komunitas bakul ini? Bakul gantang juga. Ya, kita ini ya sama. Bakul gantang juga. Sobat Kongres, ternyata Kang Yayan juga merangkap menjual kenari. Jadi seluruh Indonesia bisa kirim. Bisa kirim. Berarti Alam nanti cantumkan nomor ya. Nomor WA-nya. Boleh, Ya, boleh, jadi boleh, Pak Haji. nanti yang butuh kenari dengan spesies apapun ya hubungi Kang Yayan. Nanti nomor WA-nya dicantumkan ya. Siap, Pak Haji. Kebetulan saya awal basically itu jual kenari-kenari import, Pak Haji. Kayak Scott Pensy, BB 12 tahun, 13 tahun yang lalu tuh. Nah, dari situ burung-burung yang jantan, yang gacor, saya stok betina juga. Jadi sebelum kita jual, istilahnya kita kawinin dulu nih. Nah, si jantannya kawinin dulu, isi enggak? Nah, kalau isi berarti udah kita punya anakan. Dari situ hasil jantannya pun kita jual dengan spek pejantan karena udah isi. Nah, gitu dari situ mulai ternak, lanjut ke lomba sampai sekarang juga. Memang saat ini kenari yang beredar masih banyak yang impor saat ini? Justru saat ini makin banyak dibanding dulu. Lah, memang peternak lokal nggak berhasil kenapa? Nah, itu kan kebetulan kalau sekarang spek-spek. Jadi sebenarnya ada 2 spek nih buat kenari sekarang tuh. Beauty sama singing. Beauty itu yang posturnya besar-besar, Yorkshire, Rasmi. Nah, itu buat ke kontes postur. Kalau di sana ya, kalau di luar negeri. Nah, kalau di kita itu disatuin. Jadi ada besar, ada kecil sama kontes. Kalau Kang Yayan main di beauty atau enggak? Atau hanya di... Saya main di beauty juga. Ada pasar apa yang cari ada? Betul. Kalau yang beauty, yang postur biasanya yang cari peternak-peternak. Kalau yang beauty postur kan identik yang besar. Betul. Yang Yorkshire atau apa itu Rasmi. Ya? Betul. Itu mereka tuh hanya kolektor karena untuk dibawa ke lomba kebanyakan kan yang diambil suara aja ya. Berarti yang beauty itu nyaris hanya kolektor rumahan. Enggak juga. Sekarang kan ada kelas Yorkshire juga. Di kontes ada kelas Yorkshire juga. Nah, yang kelas Yorkshire ini masuk juga ke kelas standar besar. Ya. Nah, di situ biasanya lagunya juga kalau lagu-lagu Yorkshire Rasmi itu biasanya beda dengan lagu-lagu kenari yang ada di sini gitu. Maksudnya kenari lokal. Kalau Yorkshire gacor di kisaran berapa pasaran? Di 5.500, 5,5 juta. Murah juga. Lumayan. Itu kalau Yorkshire ternakan lokal atau impor? Yorkshire langsung impor dari sana. Jarang yang lokal berhasil. Banyak. Sekarang udah pada pinter. Kebetulan ya maksudnya untuk Yorkshire lokal sekarang udah banyak Pak Haji. 5,5 yang gacor, kalau yang impor ya. Oke. Harga impor sama harga lokal lebih mahal Yorkshire lokal Pak Haji. Harga Faktor Yorkshire apa? Karena dari breedingnya itu dia susah. Yorkshire import dengan Yorkshire import itu ketemu jadi Yorkshire lokal kan. Nah, postur sama nggak? Postur hampir sama. Cuman kan burung Bedanya yang baru datang itu harus adaptasi dulu dengan cuaca di Nggak, maksud Indonesia. gini, Yorkshire lokal, Yorkshire import dari sisi postur kan sama. Sama. Yang membedakan lokal dan ini biasanya Nanti dari ring. Oh, ring. Ya. Gitu. Kalau impor pasti ada ringnya. Import pasti ada ring. Dari Turki, dari Belanda. Kalau dulu kan kebanyakan dari Eropa ya. Kalau dulu kayak DKB. Turki ada. Turki sekarang baru datang 3 tahun 4 tahun sekarang baru datang Turki.
Kalau dulu belum ada, dulu Jerman, Belgia, Inggris. Yang impor gacor 5,5. Betul. Kalau yang lokal, yang gacor. Yang lokal gacor hampir 8,5 sampai 10. Konsumen seneng mana? Lokal. Lebih seneng lokal. Karena dia daya udah tahan tubuhnya ada betul. ini. Adaptasinya udah bagus Iya. karena dari kecil udah di Indonesia kan. Dibanding sama yang baru datang biasanya harus ada antibiotik dulu segala macam karena perubahan cuaca kan. Gitu. Kalau yang impor itu tingkat kematiannya atau daya tahan tubuh gimana? Sepengetahuan Nah, ya. kalau untuk daya tahan tubuh sebenarnya kebanyakan sih sekarang tuh kebanyakan orang datang import segala macam gitu ya. Tanpa pengetahuan multivitamin dan obat-obatan. Kebanyakan yaitu hancur di situ. Daya tahan tubuh burungnya pun nggak kuat. Kalau di sana kan musimnya juga berbeda kan, Pak Haji. Kalau di sana jarang kejemur. Burung kan jarang dijemur. Di sana kan pakai penghangat. Nah, kalau di sini di kita kan penghangatnya kan dari alam langsung, matahari langsung. Gitu. Kalau di Eropa katanya dia ada pengatur suhu ya. Betul. Jadi suhu di luar mau dingin mau panas Dia tetap stabil di situ. Stabil situ. Betul. Jadi mungkin fisik stabil. Tapi Betul. kalau di Bandung khususnya kan kalau malam 20, kalau siang 30. Betul. Itu ke burung yang impor masalah nggak? Masalah. Kalau tidak ada pengatur, Menyikapinya gimana cara solusinya? kita beli pengatur cuaca, pengatur suhu. Betul. Gitu. Pasarnya banyak nggak sih? Pasar gimana? Konsumen Banyak. untuk banyak. Banyak, Pak Haji. Bandung atau luar atau gimana? Bandung banyak, apalagi sekarang Bandung lagi banyak event-event lomba-lomba di standar besar ya. Jakarta juga banyak, Jogja terutama. Jadi Kang Yayan gimana? Ambil dari importer, mengimpor atau bagaimana saat ini? Saya kalau dulu ngambil dari Saat ini, importir, saat ini. kalau saat ini ngambil dari teman-teman juga yang Teman-teman, importir, ya. gitu. Opul, terus nanti dipromosikan yang ambil seluruh Indonesia. Betul. Lumayan juga nih. Lumayan juga. Seminggu bisa keluar yang besar, yang besar bisa berapa ekor saat ini? Kalau untuk sekarang sih dengan cuaca seperti ini paling seminggu di 10-12. Wes, keren kali. Kalau dulu sih Pak Haji ngeri. Kalau dulu belum banyak importir itu kayak jualan kacang. Serius Pak Haji. Beneran. Itu sampai sehari satu kali kirim itu ke peternak itu satu orang tuh 5, 10 karena importirnya jarang. Kalau sekarang importirnya udah banyak banget. Yang ternak Bandung. Yang ternak Bandung. Banyak. Pada berhasil nggak mereka? Alhamdulillah teman-teman lagi ikhtiar dan alhamdulillah. Kalau mereka pada berhasil, berarti mereka bisa menjual hasil ternakannya. Betul. Yang impor tetap permintaan datang. banyak. Lah, bisa gitu ya? Berarti pasarnya masih lumayan. Masih lumayan dong, Pak Haji. Masih bagus. Masih bagus. Jadi dagang ya, gantang ya. Betul. Kalau gantang yang gede, yang sedang atau yang kecil? Dua-duanya. 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 Yang besar saya ada F6 Yorkshire lokal, terus Yorkshire import. Untuk yang kecil-kecil saya kebanyakan pakai silangan bebek, Pak Haji. Kalau yang kecil-kecil ternakan Bandung banyak nih. Banyak. Teman-teman juga banyak sekarang udah pada bagus-bagus. Dulu sempat anjlok tuh kenari. Nah, 30 atau berapa? Sempat ya? Sempet Itu 60. faktor apa? Itu faktor apa menurut Kang Dulu Yayan? waktu faktor jual cincin tuh yang banyak tuh. Aking. Itu dia. Jadi penggemar kenari pada lari ke Aking. Nah, pertama itu, kedua peternaknya juga banyak. Kalau untuk untuk pasar kenari standar kecil memang anjlok. Karena saking gampang mudahnya kita pakai sangkar kotak biasa pun udah jadi kan. Terlalu booming lah. Udah jadi kan. Tapi kalau untuk burung-burung dari luar itu benar-benar harus ekstra. Ya kita bicara kenari kecil kan saat itu pernah banjir pasar. Betul. Jadi harga 30.000 terus karena 30.000 orang malas ternak. Betul. Sekarang harga kenari yang anakan 3 bulan pasaran berapa ya kenari kecil? Kenari kecil 70-80 lumayan. 100 yang kecil-kecil ya lokal. Ya kalau harga segitu bagi peternak lumayan kan? Masih menguntungkan. Lumayan. Masih menguntungkan ya. Itu makanya sekarang teman-teman juga berlomba buat gimana caranya dapetin indukan yang bagus. Biar hasil anakannya pun bagus dan harganya pun price-nya juga lumayan. Nah, gitu. Sama seperti murah ya kenari. Kalau indukannya bagus, anakannya walaupun kenari kecil juga. Betul, Pak Haji. Jadi tinggal kita silang-silang aja sih sebenarnya. Import, istilahnya jantannya import, betinanya kita mau pakai SF atau pakai BB atau pakai F1, F2 gitu. Kalau
Tadi yang 70.000 itu kan mungkin yang kenari sayur, asal. Kalau yang kenari kecil tapi yang indukan kualitas pasarnya berapa? Yang 3 bulan? Punya saya itu 2 bulan udah ditawar 5 juta. Belum saya lepas, Pak Haji. Jadi kebetulan mau dijual berapa 5 juta nggak dikasih? Belum dulu lah kayaknya. Jadi saya kebetulan punya satu standar kecil, itu dia kalau lomba bungkuk kayak anis merah. Durasinya 1 menit. Nah, namanya si Sultan. Jadi bukan kenari punya saya sih, kenari punya bos lah bisa dibilang. Ya. Nah, saya coba ternakin sama betina, isi 2 sejodoh. Nggak saya posting apa-apa. Ada temen datang dari Jogja. Memang kebetulan kalau Jogja kan komunitas kenari kuat ya. Jogja Klaten, kebetulan banyak teman-teman. Saya pun sering lomba ke sana. Sering lomba ke sana. Jadi pas datang, ini indukan yang mana Sultan? Udah 5.000 sekarang saya bayar. Dia bilang, saya nggak buat penerus ceritanya gitu Pak Haji, buat nantilah belum punya anak-anak. Kalau secara umum penggemar kalau di lapangan banyak kenari kecil karena mungkin faktor harga ya. Betul. Faktor harga, jadi kalau saya lihat kenari kecil lebih dominan. Bicara rasmi, betul. Ini termasuk kenari baru. Betul. Bermain juga di kenari rasmi. Bermain Pak Haji. Itu yang bentuknya seperti apa? Yang apa? Rasmi biasanya itu ekornya panjang dia. Indukan dari Yorkshire juga sebenarnya. Saat ini pengembannya kolektor karena di lomba belum ada. Di lomba banyak. Oh, udah ada. Masuknya ke kenari standar besar. Jadi kalau kenari standar besar itu ada Yorkshire, ada rasmi, ada seri F. Biasanya dari F3 ke masuk kenari besar lah. Tuh. Pasaran berapa kalau rasmi? Rasmi untuk yang baru datang ya. Yang baru datang itu 4.000. Lumayan. Lokal udah ada yang bisa ternak belum? Rasmi kali harus banyak, Pak. Banyak. Sekarang banyak, Pak Haji. Sekarang malah justru lagi pada disilang-silang nih sekarang ternak di Bandung. Alhamdulillah maksudnya udah apa ya? Udah upgrade ya. Indukannya rasmi kali Yorkshire, rasmi kali YSBB. Udah diruwet lah bisa dibilang hybrid. Jadi udah 3 darah yang belum darah lokal. Jadi melahirkan varian yang aneh, mungkin, yang baru. Tinggal kita tunggu hasil ternakan dari teman-teman di Indonesia ini yang bisa ekspor keluar. Jangan ini, kita yang ambil dulu terus. Kan ada orang yang selalu senang dengan gen asli, gen murni. Betul. Ini kan disilang-silang. Itu akan mempengaruhi suara atau lebih bagus. Kan ada orang yang dia fanatik harus gen asli gitu kan. Ada. Dan ini disilang-silang. Ada orang protes nggak atau mempengaruhi suara? Kalau masalah suara sebenarnya kita bisa mastering sih. Bisa mastering dari MP3 atau dari hasil indukannya. Jadi suara indukannya kita rekam. Nah, tiap hari kita putar di kandang. Jadi nanti hasil anakannya pun suaranya seperti itu sama. Sama ya. Sama. Itu disilang-silang biar apa? Berharap ada varian yang baru atau kenapa kok? Munculin gen yang bagus, Pak Haji. Gen yang bagus. Jadi kayak misalkan gini nih, Pak Haji punya Yorkshire, saya punya betinanya bebek. Gimana caranya ini posturnya bagus, suaranya bagus, volumenya juga bagus. Berarti kita harus silangin dong sama dengan gen yang lain. Mungkin kelebihan Yorkshire ini, kelebihan rasmi ini. Nah, kelebihan Yorkshire di posturnya besar, misalkan. Kelebihan di bebek dia agak bukuk, panjang. Nah, kita silangin hasilnya seperti ini. Jadi berarti ada varian baru jadi. Betul. Yang mungkin orang Eropa juga nggak ada. Nggak tahu dia. Orang Eropa juga nggak tahu dia. Kreatif lah orang Indonesia ya. Kreatif ya. Orang Indonesia kreatif. Dulu saya kalau ke pasar Sukahaji itu banyak pengepul kenari yang aneh-aneh, sekarang nggak ada. Kalau menjualnya jarang ke pasar, langsung ke konsumen ya. Betul. Langsung ke konsumen. Jadi kita jual via Facebook, via Instagram, dan kebetulan ya kebanyakan sih dari luar kota. Ya. Luar kota, dari foto, di video. Ada fotonya, ada videonya, ada video gerak. Biasanya ada video bunyi, ada video gerak biar kelihatan size-nya seperti apa. Biasanya kan kalau untuk yang beauty kan itu kelihatan size-nya tuh. Biar kelihatan gerak-geriknya seperti apa. Terus nandain juga kalau burung itu, kalau kita video gerak, burung itu sehat dari mata, dari bulunya, dari pencernaannya, dia kelihatan kalau geraknya lincah, aktif. Nah, konsumen bisa lihat ternyata ini burungnya sehat. Gitu. Biasa transfer dulu, kirim dulu atau gimana? Transfer dulu. Biasanya ada juga teman-teman nih, salah satu teman saya Kang Emil. Nah, itu dia nyediain rekber. Jadi jadi misalkan
ada nih konsumen saya dari Bengkulu nih mau beli ke saya, tapi baru pertama kali nih transaksi. Nah, lewat Kang Emil pertengahan. Jadi burung dilihat disimpan dulu Kang Emil, burung udah diterima Kang Emil nanti lapor ke sana. Nah, dari sana ditransfer ke Kang Emil, nanti burung dikirim ke sana. Gitu, jadi sama-sama enak. Kenari makhluk hidup, ada nggak di perjalanan, ada ke dalam hati, ada apa, sakit? Selama ini sih saya kirim sampai ke Lombok, ke Bali, Jayapura, alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman aja. Yang penting persediaan makanan di cukup, di tempat packing untuk perjalanannya cukup. Gitu, dari sayuran, dari minuman, dari pakan segala macam. Di full aja sih. Dikasih segala macam biar dianya fit sampai sana gitu. Takutnya kalau di perjalanannya kurang makan, minum, kasihan juga konsumen kan nanti kalau burung nyampe sana. Yang penting makan, minum, cukup. Itu aja dulu penting. Nah, untuk kadang-kadang kalau 2-3 hari ada ya. Nah, kebetulan kalau misalkan kita via bus misalkan dikirim, itu biasanya saya suka kasih lebih ke konektur. Buat uang rokok. Biar dia intent jaganya. Nah, kita kasih pakan, kita kasih sayurannya. Nanti kalau mereka istirahat, mereka liatin, oh minumannya masih ada nggak? Kasih bonus biar ya. Nah, yang penting burung nyampe konsumen sehat walafiat. Kita bicara tentang penjurian kenari. Itu kadang antara perspektif juri dan pemain itu agak sedikit berbeda. Betul. Dan dinamis. Yang dulu kan gini, kenari seperti itu, terus saat ini kan kemauan kontestan untuk pemain kenari itu kan peraturan lomba. Itu selama ini oke-oke aja dengan tim juri? Untuk saat ini sih oke-oke aja Pak Haji. Cuman beberapa kali kita kopdar dengan komunitas, sebenarnya komunitas tuh pengennya logikanya gini aja deh. Satu gantangan 70 burung nih Pak Haji. Ya. Ada 6 juri, 2 korlap, 2 IP. 70 gantangan nih. Belum teriakan dari kontestan segala macam, bingung kan juri. Nah, kita tuh pengen tuh sebenarnya gini, maksimal aja kenari di 36 gantangan. Nggak apa-apa tiket kita taikin istilahnya jadi lebih tinggi, tapi burung kepantau semua. Jadi nggak ada istilah nanti dari teman-teman kontestan, burung saya nggak kepantau, nggak ada istilah seperti itu lagi. Gitu. Jadi 36 gantangan kan dengan 6 juri, 2 kolab, 2 IP pasti kepantau. Maksimal di 36. Nah, sekarang memang lagi tren seperti itu, Pak Haji. Kemarin saya datang ke Jakarta, kontes all day kenari tuh. Jadi 23 kelas kenari semua. Itu maksimal di 36 gantangan. Maksimal di 36. Jadi 36, 25, 16, 12. Itu kalau 36, 25 itu tiket di harga berapa? Kalau kemarin itu ada yang tiket 1 juta. Pada berani loh sekarang. Kalau nanti saya bikin, saya kontak dari awal. Hajar. Jadi saya tetap komunikasi dulu. Di Bandung belum ada loh. Iya, nanti ya. Nah, ayo. Nanti saya bikin di Bank Buspal. Jadi gini, saya ngasih minta sarannya maunya seperti apa gitu kan. Nanti Kang Yan undang-undang gitu kan. Saya nanti undang dari teman-teman, kebetulan teman-teman Jogja fighter tuh. Mereka sampai naik bis kemarin ke Jakarta dari Malang naik bis. Kita ketemu ngobrol segala macam, benar-benar ya udah kita mah adu kualitas burung aja udah. Di 36 pasti kelihatan. Burung yang ada kesalahan sedikit pun pasti kelihatan. Ini kita bikin fokus kenari biasanya maksimal berapa berapa kelas? Berapa sesi untuk all day? Ya. Untuk all day maksimal di 20 kelas. Itu sampai ada satu yang lucu nih Pak Haji. Satu kelas namanya kenari racun. Tahu nggak Pak Haji apa tuh? Jadi kenari yang warnanya gelap semua. Jadi kebanyakan kan kalau di event-event biasa warna gelap tuh kayak aduh, bisa bikin birahi nih burung saya gitu. Tapi kalau ini satu kelas 36 gantangan, kenarinya warna hijau, warna rutgal, warna Mozambik, nyatu di situ semua. Putih, abu, bisa dibilang burung racun lah ya. Burung-burung yang bisa dibilang aduh jadi apa ya? Jadi kendala buat teman-teman. Tapi di sana malah dihargai. Berarti kalau one day kenari itu ada kenari besar, Yorkshire, kecil ada semua. Betul. Dan mungkin dibatasi maksimal 36 G. Betul. Tapi konsekuensi tiketnya agak mahal dikit. Betul. Karena kalau dikit kan nggak bisa buat operasional ya. Nah, yang 12 G itu sistemnya final. Gimana final? 12 gantangan, ambil 3. 12 gantangan, ambil 3. 12 gantangan, ambil 3. 12 gantangan, ambil 3. Jadi 12 kan? Nah, yang final ini yang dapat 1, 2, 3. Ya. Itu yang 12 gantangan. Tapi untuk yang 25 sama 36 itu langsung koncer mutlak.
Langsung konser mutlak ya. Gitu dan teman-teman pun pada di pinggir aja, pada duduk, diem, ngeliatin. Malah yang ada ngeban diketawain, wah, pada diledek gitu. Mereka kalau soalnya kelihatan banget kalau ada kesalahan apa segala macam. Jadi apa teman-teman pun bisa ngelihat burung, oh lawan saya itu burungnya, oh lawan saya itu burung. Makin sini makin diulik. Di Bandung belum ada ya? Kemarin di mana terakhir? Kemarin saya terakhir sama Emil tuh ngadain di KPB di apa namanya di Balai Endah. Rame. Alhamdulillah. Dari Jogja, Malang, sampai Bengkulu pun temen datang. Bengkulu pakai bus, Samarinda datang. Alhamdulillah. Nanti saya bikin ya kontak. Boleh, Pak Haji. Kita bikin 12, 25, 36 khusus Kenari semua. Terakhir, Kang Yayan. Siap. Optimis di Kenarian bakal abadi masih kan hidup dari jual beli kenari atau profesi lain? Dari Kenari. Bisa. Dari Kenari. Alhamdulillah. Yakin bakal ini? Insya Allah pasti dikasih rezekinya sama Allah. Yang penting kita ikhtiar, tekun, itu aja sih Pak Haji. Jadi menekuni jual beli udah berapa tahun? Hampir 15 tahun. Berarti senior. Hampir 15 tahun Pak Haji. Dari mulai impor, terus sampai ngedrop, bangkit lagi, ternak, habis itu lomba. Berarti sudah udah khatam lah, udah. Ya sedikit paham lah Pak Haji, sedikit paham. Sedikit paham. Ada kompetitor nggak di Bandung yang kalau dibilang kompetitor sih pasti banyak banget ya. Tapi banyak. Kita rangkul aja sama-sama. Suatu saat saya perlu juga materi dari beliau. Beliau juga nanti suatu saat ketemu juga dengan konsumen kita nggak ada cari ke teman, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak dianggap kompetitor. Bukan kompetitor, rekan bisnis lah. Kadang-kadang jantan saya pada mabung semua, saya pinjem punya temen gitu kan, nanti hasil anaknya kayak bagi dua, gitu aja Pak Haji, sama teman-teman. Alhamdulillah sih masih berjalan gitu ya. Mudah-mudahan Ebor juga nanti ngadain event-event yang bentar lagi kan Brimob tuh. Bentar lagi Brimob buat teman-teman yang di luar kota juga datang kalau misalkan mau susah cari hotel segala macam nginep aja di rumah. Cukup buat 5-6 orang lah cukup Haji. Daripada ke hotel kan sayang. Lebih baik ya di rumah aja di rumah. Gitu. Terima kasih Kang Yayan. Sama-sama Pak Haji. Sama-sama. Demikian Sobat Kongres bincang-bincang dengan pakarnya kenari Kang Yayan. Jadi kalau seandainya Sobat Kongres membutuhkan kenari, semua ada di Kang Yayan. Demikian sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. 22 menit.